Langit sore di desa baru seperti biasa membentang dengan semburat jingga. Tapi untuk Arini sore ini berbeda. Ia duduk di beranda rumah tua, memandangi amplop usang yang layu dihantam waktu. Surat itu belum pernah sampai ke tujuan. Di pojok atas, nama sang ayah yang menghilang mengisi ruang kosong di hatinya selama ini. Bayang-bayang masa kecil dan suara ibu yang menahan tangis menjadi musik latar di batinnya. Semua bermula dari senja, dari janji yang tak pernah tuntas. Dalam lekuk senja itu, Arini berjanji pada dirinya, sebelum langit benar-benar gelap, ia harus menemukan arti surat yang tak pernah terkirim. Kehilangan ayah adalah rahasia yang membuat Arini dan ibunya hidup dalam gulita bertahun-tahun. Setiap kali ditanya tetangga tentang sang ayah, ibunya hanya menjawab dengan lirih, "Ayahmu masih mencintai langit senja." Sore itu, ketika listrik rumah tiba-tiba padam, Arini menemukan kotak kecil di bawah ranjang ibunya, berisi surat-surat tak terkirim. Semuanya untuk satu nama, Satria. Dalam surat-surat itu tergambar harapan, penyesalan, dan kisah cinta yang tak terselesaikan. Semakin dalam ia membaca, semakin terpaut pada bayang-bayang yang menuntunnya pada pencarian kebenaran. Sore ketiga, suara ketukan pelan mengetuk pintu rumah itu tepat saat Mentari bersembunyi di balik barisan pohon. Seorang lelaki tua, mukanya penuh keriput namun matanya tajam, membawa kabar dari masa lalu. "Kamu Arini? Aku punya pesan dari ayahmu." Lelaki itu menyerahkan secari kertas, yang saat dibuka, menuliskan satu kalimat. "Maafkan aku tidak pulang, karena aku tak pernah benar-benar pergi." Arini terguncang. Siapa lelaki ini? Dan mengapa ia tahu tentang rahasia keluarganya? Arini menghabiskan malam penuh tangis dalam pelukan ibunya. Sang ibu akhirnya membuka satu rahasia lagi. Ternyata, ayah Arini bukanlah seperti yang dikisahkan selama ini. Ia pergi, bukan karena tak cinta, tapi karena satu kesalahan besar yang melibatkan keluarganya sendiri. Tiba-tiba, Arini merasa seluruh dunia terbalik. Surat-surat yang ia punya kini bukan lagi sekadar luapan rindu, tapi petunjuk menuju luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Hari berikutnya, Arini memutuskan untuk mencari jejak sang ayah. Tersiar kabar dari tetangga bahwa sebelum menghilang, sang ayah sering terlihat di stasiun kereta. Dengan keberanian yang sebelumnya tak pernah ia punya, Arini menelusuri lorong-lorong sepi kota kecil. Di halte tua, ia menemukan penjaga tua yang berkata singkat, "Satria selalu menunggu surat." Namun, siapa Satria sebenarnya? Dan kenapa ia terus menanti di bawah senja? Pertemuan di bawah langit senja. Sore itu, Arini bertemu seorang pemuda tampan, Arga, yang mengaku pernah menyelamatkan sang ayah bertahun-tahun lalu. Ia membawa buku harian yang jatuh di halte, berisi catatan tangan lembut dan puisi-puisi tentang senja, rindu, dan kehilangan. Arga menawarkan bantuannya untuk mencari jejak sang ayah, tapi menyimpan satu rahasia besar. Ia juga punya surat yang tak pernah dikirim untuk seseorang dari masa lalu. Surat yang tak pernah sampai. Bersama Arga, Arini mulai mempelajari semua surat dan puisi peninggalan ayahnya. Mereka menemukan pola. Setiap surat ditulis saat langit senja,
ditujukan pada seseorang berbeda namun dengan isi rindu yang sama. Di satu surat, disebut-sebut nama Melati, yang ternyata adalah nama Ibu Arini sebelum menikah. Mereka sadar, selama ini ada cinta segitiga dan dendam lama di balik rahasia keluarga Arini. Teka-teki nama di surat tua. Saat menelusuri rumah tua di pinggiran desa, Arini dan Arga menemukan foto lawas ayah, ibunya, dan seorang wanita asing yang sosoknya selalu terpotong di setiap gambar. Di belakang foto, tertulis, "Surat hanya rahasia jika tak pernah terkirim." Rasa curiga Arini memuncak. Adakah saudara yang selama ini disembunyikan? Atau adakah dosa masa lalu yang diselipkan dalam setiap surat? Surat kedua. Luka kedua. Konflik memuncak saat Arini menemukan Ibu Arga ternyata adalah Melati, wanita yang ada di dalam surat. Kini, kenyataan pahit terkuak. Arga adalah saudara tirinya sendiri. Disinilah plot twist pertama muncul. Pertemuan mereka tak pernah kebetulan, tapi bagian dari skenario masa silam yang belum tuntas. Arga kehilangan ayah di hari yang sama sang ayah Arini menghilang. Pelarian ke ujung senja. Tertekan oleh fakta barunya, Arini melarikan diri ke kota tempat ayahnya dulu bekerja. Di tengah kota, ia mengalami kecelakaan kecil dan diselamatkan oleh seorang pengamen buta yang ternyata mengenali gelang di tangan Arini. Gelang itu milik Satria Rahayu, sang ayah. Akhirnya, Arini tahu satu alamat terakhir di balik surat-surat. Rumah panti jompo di ujung kota. Pertemuan dengan masa lalu. Di panti jompo itulah Arini bertemu seorang lelaki renta yang hancur oleh waktu, Satria. Tapi sang ayah kehilangan ingatan dan hanya bisa mengulang puisi-puisi senja tanpa henti. Arini menangis, berusaha membangunkan ingatan ayahnya dengan membacakan semua surat yang dulu tak terkirim. Perlahan, Satria mulai sadar. Namun ia menggumam nama lain, Melati. Pengakuan yang menyakitkan. Ibu Arini datang ke panti jompo, dan drama mengharu biru pun terjadi. Akhirnya terkuak alasan sebenarnya sang ayah menghilang. Ia mencintai dua wanita dalam satu waktu, namun terlalu pengecut untuk memilih. Dalam satu malam penuh air mata, Melati dan Ibu Arini saling berpelukan sambil memaafkan. Namun luka tak mudah padam. Di bab ini, emosi penonton diaduk habis antara marah, iba, dan simpati. Surat ketiga. Cinta dan dendam. Surat terakhir ditemukan tersembunyi dalam perangko di salah satu surat tua. Isinya tak pernah dibacakan, karena Satria terlalu takut pada kenyataan. Dalam surat ini tertulis pengakuan, Melati adalah kakak kandung ibunya, dan mereka saling mencintai Satria sejak kecil. Satu keluarga dihancurkan oleh cinta segitiga dan kebencian yang diwariskan turun-temurun. Plot twist. Kebenaran sebenarnya. Ini adalah plot twist pamungkas. Arini bukan anak kandung Satria, tapi anak dari lelaki lain yang dulu dituduh sebagai pelaku utama kehancuran keluarga mereka. Ibu Arini selama ini mempertahankan rahasia untuk melindungi harga diri keluarga, dan Satria tetap menulis surat pada Arini sebagai bentuk penebusan dosa diri. Arga ternyata satu-satunya anak kandung Satria. Senja tanpa jawaban. Arini harus memutuskan menerima kenyataan pahit atau hidup dalam kebencian abadi. Ia memilih memaafkan,
dan secara simbolis membakar semua surat yang tak pernah terkirim di bawah langit senja. Adegan ini penuh pengakuan, air mata, dan penerimaan diri. Di sini, penonton dibawa pada klimaks emosi yang menyesakkan. Surat untuk diri sendiri. Setelah semua luka terungkap, Arini mulai menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat ini bukan lagi berisi rindu, tapi penerimaan dan harapan. Ia berjanji pada dirinya untuk menutup lembaran lama dan memulai hidup baru. Arga, yang kini tahu dirinya adalah saudara kandung, memilih pergi merantau demi menebus semua dosa keluarganya. Pengampunan di batas senja. Ibu Arini jatuh sakit, dan di saat-saat terakhir, melafalkan permintaan maaf serta berdoa di bawah langit senja agar anak-anaknya bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Surat terakhir sang ibu, berisi wejangan dan pesan cinta, menjadi warisan Arini. Momen ini penuh kontemplasi dan hikmah, menjadikan penonton ikut merenung tentang arti keluarga dan pengampunan. Arini memutuskan tinggal di desa dan mengelola taman surat. A play on kanak-kanak menulis surat untuk masa depannya sendiri di bawah langit senja. Ia bertemu Andre, seorang penyair muda yang jatuh cinta pada puisi-puisi Arini. Bab ini membangun awal baru, harapan, dan akhirnya cinta yang sehat setelah peristiwa kelam. Warisan surat yang tak pernah terkirim. Arini membuka taman gratis untuk siapa saja yang ingin menulis surat kepada siapapun yang pernah mereka rindukan. Setiap sore, langit senja dipenuhi anak-anak dan orang dewasa yang belajar menulis dan memaafkan. Kisah hidup keluarga Arini menjadi legenda di desa itu, dikenal sebagai pelajaran tentang luka, penerimaan, dan harapan. Senja yang akhirnya pulang. Epilog. Tahun berlalu, Arini menjadi penulis terkenal dari cerita-cerita tentang surat tak terkirim. Ia menulis satu surat terakhir untuk ayah, ibu, Arga, dan semua yang pernah singgah di hatiku. Aku telah pulang. Sekarang, biarkan langit senja menghibur semua hati yang menanti. Kamera menyorot langit senja desa, amplop beterbangan, dan suara narasi Arini menutup cerita dengan penuh haru. Ending terbuka, penonton bebas memaknai bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, karena kadang yang terindah adalah menerima ketidaksempurnaan hidup.